Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepada Bapa untuk mempersiapkan hati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami yang akan memberikan kepada kami pengertian atas rahasia-rahasia besar yang berasal dari Tuhan. Terima kasih, kami siap, kami rindu, kami mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, saya akan bacakan dengan cepat bagian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kekasih Tuhan, tema renungan firman Tuhan buat kita adalah rahasia semakin mengenal Yesus. Rahasia semakin mengenal Yesus. Ayat yang ketiga dan 4 menjelaskan bahwa setiap orang percaya telah menerima anugerah dari Tuhan dalam segala sesuatu untuk mengalami hidup yang saleh di dalam Dia. Tuhan sudah anugerahkan segala sesuatu kepada kita. Dia anugerahkan keselamatan. Dia berikan kepada kita iman sehingga kita mampu, kita didorong kasih Tuhan untuk hidup saleh, hidup benar sesuai dengan standar kebenaran yang Tuhan ajarkan, Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa saudara? Untuk menerima, supaya orang-orang percaya menerima janji-janji yang besar. Janji tentang apa saudara? Janji tentang segala sesuatu. Yang pertama, janji keselamatan saudara, janji pemulihan, janji pemeliharaan, janji berkat, dan semua hal-hal yang luar biasa, semua hal yang besar Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengenal kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kekasih Allah sekalian, tapi kita harus tahu bahwa hal-hal itu tidak boleh membuat kita menjadi puas dan berbangga diri. Bahwa saya orang Kristen, saya percaya, saya sudah menerima penebusan, dan kita berhenti pada titik itu saudara. Sehingga kita kurang didorong untuk lebih sungguh-sungguh mengalami pengenalan akan Dia. Ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh akan membawa kita, akan membuka pengertian dan pikiran kita supaya kita tidak santai-santai, kita tidak bermain, kita tidak hanya sekedar mengandalkan percaya saja, tapi tanpa ada perjuangan yang lebih. Ayat yang kelima berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ternyata saudara, iman kita jangan biarkan cuma berdiri sendiri. Dampingi iman kita dengan kebajikan. Apa itu kebajikan saudara? Kebajikan itu bicara kebaikan. Kebajikan bicara perbuatan baik. Makanya benar firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kepada iman kita tambahkan perbuatan baik, tambahkan kebajikan saudara. Selanjutnya apa? Kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah berbuat baik, jangan cukup sampai di situ. Tambahkan iman kita juga dengan apa saudara?
dengan pengetahuan. Karena dengan mengerti sesuatu dengan baik, punya pengetahuan yang baik, punya pengenalan yang baik, maka kita akan semakin mengerti bagaimana seharusnya orang-orang percaya hidup di dalam Dia. Dengan pengetahuan justru tidak membuat kita semakin sombong, saudara. Pengetahuan mendorong kita untuk semakin rendah hati. Makanya selanjutnya ayat 6 berkata, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Jadi pengetahuan itu penting. Pengetahuan sangat berguna bagi orang-orang percaya. Tapi pengetahuan saja tidak cukup. Kepada pengetahuan harus juga ada penguasaan diri. Karena kalau pengetahuan kita baik, pengetahuan kita bagus, kita mengerti firman, kita hafal firman, kita tahu kebenaran, tapi tanpa penguasaan diri, tanpa kontrol yang benar, tanpa kekang dari Allah, tanpa kekang dari firman Tuhan, pengetahuan kita justru akan membawa kita untuk menjadi sombong rohani. Makanya Alkitab sudah tuliskan pada kita jalan-jalan yang terbaik, cara-cara yang benar. Pengetahuan itu penting, belajar firman itu penting, belajar banyak hal itu penting, mengetahui banyak hal itu luar biasa. Tapi ingat, waktu kita menjadi pintar, kita menjadi pandai, punya banyak pengetahuan, jangan lupa kepada pengetahuan kita ditambahkan dengan penguasaan diri, saudara. Dan kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan. Kalau kita tekun, saudara, itu kenapa? Tekun untuk beribadah, tekun baca firman, tekun berdoa, tekun melayani, tekun berbuat baik, saudara. Maka kita akan menjadi orang-orang yang saleh. Saleh apa? Saleh untuk mengalami pengenalan dengan Kristus, kekasih Allah. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tidak cukup puas dengan iman saja yang ada pada kita, karena kita sudah merasa kita punya anugerah, terima anugerah dari Tuhan, lalu kita berhenti. Tidak rajin ke gereja, tidak rajin berdoa, tidak rajin baca firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita kurang pengenalan akan Dia. Itulah sebabnya firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kekasih Tuhan sekalian, Alkitab tegaskan juga kepada kita, kepada kesalehan, kasih akan semua orang. Dan kasih kepada semua orang juga kasih kepada Kristus. Nah, ini penting sekali. Kasih ini penting sekali. Waktu kita menjadi saleh, kita mengerti firman, kita dewasa, kita akan muncul kasih. Kasih kita tidak akan memandang bulu. Kasih kepada orang-orang seiman, saudara-saudara seiman kita luar biasa. Kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga akan semakin luar biasa. Kenapa? Karena dasarnya kasih Kristus. Kristus tidak pernah memandang bulu. Dia mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, firman Tuhan buat kita luar biasa. Itulah sebabnya kenapa pesan buat kita hari ini, kita tidak hanya puas dengan iman. Kalau kita mau semakin mengenal Kristus, kita semakin mengalami Dia, semakin sungguh-sungguh dalam Dia, tambahkan kepada pengetahuan kita kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, kekasih Tuhan sekalian, ketekunan, kepada ketekunan, kesalehan, kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara seiman, kepada kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8 menjadi inti dari semua hal yang kita kerjakan. Buat apa kita beriman? Buat apa kita penuh kasih? Buat apa kita penuh dengan kebajikan? Kita penuh dengan kesalehan, kita penuh dengan ketekunan, kita berbuat baik. Tujuannya apa, saudara? Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Goal dari semua yang Alkitab ajarkan tentang iman, iman kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, pengetahuan kepada ketekunan, ketekunan kepada kesalehan, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya kita berhasil dan giat dalam pengenalan kita akan Kristus
Yesus Tuhan. Alkitab ajarkan bahwa betapa pentingnya buat kita mengenal siapa Kristus. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Kristus, saudara, kita akan cenderung mengandalkan pengertian kita. Tanpa pengenalan yang benar akan Kristus, kita akan mudah sombong. Kita akan merasa puas, saya sudah melayani, saya sudah berkorban, saya sudah berbuat banyak, saya sudah melakukan banyak hal hidup saya untuk Tuhan. Sehingga kita lupa bahwa tujuan kita beribadah, tujuan kita baca firman, tujuan kita melayani, tujuan kita giat di dalam Tuhan, bukan supaya kita dikenal, bukan supaya kita merasa berhasil, bukan supaya kita dipuji-puji orang, tapi supaya kita semakin giat. Dalam apa? Giat di dalam mengenal dan berhasil dalam pengenalan kita akan Kristus. Haleluya, luar biasa. Bapa mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Karena kalau kita mengenal Kristus dengan benar, kekasih Allah, hidup kita akan semakin berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi setiap orang-orang percaya. Mari sama-sama bangun iman kita semakin lagi, supaya Tuhan bersinar, kebenarannya terpancar dalam diri kita. Tercermin hidup benar. Orang-orang Kristus harus mampu memancarkan kebenaran dari hidupnya. Kenapa? Karena pengenalan yang benar, karena keberhasilannya dalam mengenal dan hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, orang-orang percaya. Kekasih Tuhan sekalian, biarlah kiranya firman Tuhan buat kita, mendorong kita untuk lebih lagi belajar firman, lebih giat berdoa, lebih giat melayani, lebih giat baca firman. Karena pada waktu kita giat membaca firman, giat melayani, giat beribadah, dan mengerjakan perkara-perkara yang benar, kita akan dibuat semakin mengenal Kristus. Dan pada waktu kita mengenal Dia, kita akan merasa kita bukan apa-apa. Segalanya bagi Kristus. Segala kemuliaan bagi Bapa di sorga. Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah firman Tuhan mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam Kristus. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Jika di antara kita yang sedang dalam pergumulan, ada yang mengalami beban pribadi, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami berbagai macam situasi, kasih Tuhan sekalian. Kita rendahkan diri pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Jika kita rindu semakin mengenal Kristus, mari sama-sama kita letakkan tangan kita di dada. Dan biarlah kasih Allah, kuasa Tuhan, kiranya menjamah dan mengurapi setiap kita. Orang-orang percaya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu bagi kami umat-umat Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan mendorong kami untuk membangun iman kami, supaya kami semakin rindu mengenal dan mengalami Kristus. Sebab pengenalan kami akan Tuhan membuat kami semakin bersukacita, karena kami adalah orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan, dan dimateraikan dengan kuasa darah Yesus. Saya berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan demi pergumulan. Ada yang sedang dalam masalah rumah tangga, ada dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan segala situasi lainnya yang hari ini Tuhan sedang mereka alami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama itu. Kiranya kuasa Tuhan menjamah, yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang dalam situasi yang berat Tuhan tolong dan mampukan kami melewati semua dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan mata tertuju kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hanya dalam satu nama yang hebat, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya.